Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun tining panika pasal an-niyatu, adapun niat. Bisa bahasa Madura? Bisa diketik ya. Orang Madura harus bisa bahasa Madura. An-niyatu tining niat. Niat itu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Ada 3 tingkatan. Ini yang masih muda-muda ini harus paham. Niat tadi yang dikatakan niat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon, lamun bade panapa salat paneka fardhu, apabila salat itu fardu. Yang dikatakan fardu itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi apabila salat itu fardu, wajibah maka wajib qasdul fi'li, niat melakukan salat, wa ta'yin dan menyatakan salat, wal fardiyatu dan kefarduannya salat. Maksudnya begini, tingkatan yang pertama, apabila salatnya itu fardu, maka niatnya itu harus ada 3. Yang pertama, niat saya salat fardu duhur. Cukup. Tadi kan disuruh menyebutkan pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Salat. Yang kedua, wa ta'yin, menjelaskan. Ta'yin itu apa? Ta'yin itu duhur, menjelaskan. Kemudian fardu. Jadi cukup niat saya salat fardu duhur. Kalau duhur, kalau asar, niat saya salat fardu asar. Kalau jadi makmum ya makmuman. Terus kalau ditambahin ya sunnah lillahi ta'ala, itu sunnah. Jadi ketika Allahu Akbar, dalam hati niat saya salat duhur, niat saya salat fardu duhur lillahi ta'ala, cukup. Loh, apa gak perlu menyebutkan 4 rakaat? Gak wajib. Disebutkan gak apa-apa, tapi gak wajib. Jadi gak perlu niat saya mengerjakan salat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu lillahi ta'ala. Ya gak selesai-selesai nanti. Kan itu dalam hati. Harus betul-betul latihan itu, konsentrasi. Allahu Akbar, niatnya panjang. Niat saya salat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu lillahi ta'ala. Bisa. Allah, ya harus panjang Allahu Akbarnya. Terlalu panjang gak boleh. Makanya cukup 3. Niat saya salat fardu duhur. Coba gini, Allahu Akbar, itu cukup. Dalam hati sudah niat saya salat fardu duhur, cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin audati sababin wajib qasdul fi'li wa ta'yinu. Apabila salat sunat apabila yang dikerjakan itu salat sunat yang mempunyai waktu. Salat sunat yang mempunyai waktu itu seperti salat sunat sebelum duhur. Usolli sunnatan qabliyatat duhri. Salat sunat setelah duhur. Usolli sunnatan ba'diyatat duhri. Itu cukup qasdul fi'li wa ta'yin, cukup menyatakan niat salat dan menjelaskan. Jadi niat saya salat qabliyatat duhri. Niat saya salat sunat sebelum duhur. Niat saya salat sunat setelah duhur. Jadi 2 rakaat. 2 rakaatnya pun gak disebut gak apa-apa. Gak apa. Karena rata-rata sholat sunat itu 2 rakaat. Jadi cukup menyebutkan niat saya sholat sunat sebelum duhur. Cukup.
Niatnya kapan? Ya waktu takbiratul ihram juga. Kemudian yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, apabila sholat sunat yang dikerjakan itu sunat mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib niat mengerjakan sholat saja. Jadi sholat sunat mutlak itu kapan saja. Umpama sampean di rumah gak ada kerjaan, jam habis duhur mau jam 2 sholat, gak apa-apa, itu namanya sholat sunat mutlak. Niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala, cukup. Rokaatnya disebutkan gak apa-apa, Jumlahnya 2 bisa. 2 rakaat, iya 2 rakaat. Paling utama sholat sunat itu dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi sholat sunat mutlak itu kapan saja dikerjakan, kapan saja, kecuali setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan waktu beduk. Itu gak boleh, haram mengerjakan sholat sunat. Waktu beduk itu, kalau sudah Pak Sarbini nyetel kiroat, itu kan waktu beduk itu gak boleh sholat sunat itu. Kalau sunat tahiyatul masjid gak boleh, walaupun tahiyatul masjid gak boleh, kecuali di Mekah dan di Madinah, itu kapan saja boleh. Habis sholat subuh gak boleh, kecuali sholat sunat yang mempunyai sebab, kayak sholat jenazah atau ada angin topan, kemudian sholat sunat 2 rakaat habis sholat subuh, itu gak apa-apa. Terus kalau mau masuk ke masjid gimana? Ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu sama dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu. Jadi tengah malam sholat sunat 2 rakaat boleh, terserah. Sholat sunat 2 rakaat, niat saya sholat sunat 2 rakaat, sudah. Jadi Allahu akbar dalam hati, niat saya sholat sunat 2 rakaat, cukup. Gak perlu disebutkan. Yang perlu disebutkan itu sholat sunat yang mempunyai waktu, yang sebelum duhur, habis duhur. Pokoknya sholat sunat setelah asar itu gak boleh, haram. Dan sholat sampai terbenamnya matahari. Sebelum maghrib ada yang mengatakan boleh. Kalau setelah adzan, sholat sunat tahiyatul masjid, qobliyatul maghrib, terserah, itu boleh. Kemudian yang waktu beduk itu kecuali waktu Jumat ya. Kalau Jumat nggak apa-apa. Kalau Jumat nggak apa-apa. Khusus hari Jumat nggak apa-apa. Lainnya hari Jumat nggak boleh. Al-fi'lu tining seenya main fi'il usolli panika pengucap usolli. Jadi yang disebut dengan niat mengerjakan itu namanya niat saya sholat. Itu sudah, niat saya sholat itu namanya fi'il usolli, niat saya sholat. Yang disebut dengan ta'yin menjelaskan, ya duhur, asar, niat saya sholat duhur. Kemudian wal fardiyatu fardon, dan yang disebut dengan fardiyah yaitu mengucapkan fardu. Jadi langsung saja niat saya sholat fardu duhur, cukup. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat, ya tinggal saya niat sholat sunat sebelum duhur, sebelum asar, setelah duhur. Ada tambahan, kalau ingin selamat di akhir hayatnya, jadi maksudnya matinya itu husnul khotimah, kemudian di kuburan itu langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai besok masuk surga. Kalau hari Jumat
Salat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Itu keterangannya dalam kitab Bidayatul Hidayah. 4 rakaat. Iya, langsung 4 rakaat. Enggak. Tapi itu khusus hari Jumat. Tapi setelah selesai Fatihah kulhu 50 kali. Berarti 50 kali. Itu dikerjakan oleh para wali itu. Apa sampai 1 jam? Enggak sampai 1 jam. Ya memang 50 kali berarti jumlahnya berapa? 200 kan rakaat pertama 50, rakaat kedua 50, rakaat ketiga 50, rakaat keempat 50. Kemudian ditutup dengan salam. Itu nanti orang-orang semuanya kesakitan sakaratil maut, sampai enggak kesakitan. Dan bisa menyebabkan matinya itu gak terasa. Kadang tahu-tahu mati. Yang paling beruntung mati dalam keadaan sholat. Lagi sujud mati. Luar biasa. Lagi sujud mati. Lagi ruku mati. Kan ada kan yang seperti itu. Kadang lagi baca Yasin mati. Itu sudah jelas orang itu husnul khotimah. Itu yang paling penting. Karena yang ditakutin orang itu sakaratil maut. Sakaratil maut itu bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang yang fasik, yang banyak melakukan maksiat, itu sakitnya luar biasa. Makanya dikatakan sama dengan irisan 1000 kali diiris dengan pedang. Sakaratil maut. Itu bagi siapa? Bagi orang kafir. Bagi orang kafir, orang Islam tidak. Apalagi orang yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah. Banyak baca solawat, banyak memakmurkan masjid. Apalagi matinya mati ngaji, mati dalam keadaan ngaji. Yang dimaksud mati ngaji itu gimana? Sekarang ngaji. Bukan pas mati dalam keadaan ngaji seperti ini. Sekarang ngaji. Setelah selesai nanti niat malam Jumat saya mau ngaji lagi. Gak nyampe malam Jumat mati. Itu disebut mati ngaji juga. Itu termasuk husnul khotimah. Itu mati syahid. Jadi yang ditakutin oleh Siti Khotijah, padahal Siti Khotijah itu orang sangat mulia ya. Yang ditakutin oleh Siti Khotijah itu alam kubur. Kenapa kau ditakutin? Karena sendirian. Di alam kubur itu sendirian. Azam tahu tempatnya kuburan, kecil kan? Iya. Lebih besar mana dengan kamarnya kamu? Padahal kata Rasulullah, kalau yang mati itu orang iman kepada Allah, yang mati itu mati syahid. Kuburan yang kecil itu yurahhabu lahu qabrahu sab'ina dira'an. Kuburan yang kecil itu langsung melebar sampai 70 dira'. 70 dira' itu berapa? Ukuran Indonesia kurang lebih 35 meter persegi. Masjid ini kurang lebar. Itu bagi orang yang iman. Makanya kalau orang yang imannya kuat, amalnya banyak, itu gak takut mati. Karena di alam kubur itu lebih nikmat daripada di alam dunia bagi orang yang selamat. Bagi orang yang selamat. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, besok temannya itu Al-Quran. Mulai dari mau meninggal, mau dicabut nyawanya, temannya itu Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa? Seperti manusia. Tapi kita tidak bisa melihat. Yang dapat melihat itu orang yang mau meninggal. Seperti manusia, tapi gak bisa dipegang. Karena jismun latifun, jisim yang halus, kayak udara. Sampean berdiri di depan masjid, ada angin, terasa enggak? Terasa. Kapan bisa megang enggak?
Nggak bisa, ya seperti itu. Jadi Al-Quran yang kamu baca tiap hari itu selalu menemani. Nanti ketika dibungkus, ketika dikafani, Al-Quran itu masuk ke dalam kafannya. Nyampe di kuburan, setelah ditutup dari atas, itu kan datang malaikat Munkar dan Nakir. Itu Al-Quran itu keluar dari dalam kafan, itu keluar. Langsung berada di depannya jenazah itu. Malaikat Munkar Nakir ya gak berani. Loh, kamu jangan menyiksa ini. Loh, karena ini punya dosa. Ya gak bisa, karena saya ada di dalam ini. Kalau kamu memukul ini, berarti sama dengan memukul kalamullah. Sama dengan memukul saya ini kalamullah, Al-Quran. Jadi dibela sampai hari kiamat. Itu dibela sama Al-Quran. Makanya jangan malas untuk tidak membaca Al-Quran. Apakah membaca harus 1 juz? Tidak. Sekarang 1 ayat, besok 1 ayat lagi, besoknya lagi 1 ayat lagi, sampai khatam. Diulang lagi dari depan. Itu namanya orang ahlil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Apalagi 1 hari 1 juz. Ada yang 1 hari 1 juz, malam 1 juz, 15 hari khatam. Itu luar biasa. Makanya di dalam kubur itu gak ada yang menolong kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, orang yang suka membaca sholawat. Orang yang suka membaca sholawat itu di dalam kubur itu utuh. Badannya itu utuh. Sampai cacing tanah gak mau makan. Orang yang suka membaca sholawat. Orang yang dikatakan suka baca sholawat itu, ya orang yang membaca sholawat paling sedikit. Ya paling sedikit, ya 1 hari 1 malam itu 1000. 1000 berapa jam? 1000 itu 10 menit selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apalagi di hari Jumat setelah asar membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim belum polo kalih 80 kali, itu pahalanya sama dengan ibadah 80 tahun. Tuh. Hanya baca 80 di hari Jumat habis asar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nikah belum polo kalih setelah asar. Nanti bisa dilihat di rekamannya, tas ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum